Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Rizky Rahmadan, BP 2010-10-23-10-19, akan menjelaskan mengenai sifat fisika dari ordo tanah andisol. Latar belakang, tanah andisol adalah tanah yang berwarna hitam kelam, sangat porus, mengandung bahan organik dan lempung tipe amorf, terutama alofan serta sedikit silika, alumina atau hidroksida besi. Tanah yang terbentuk dari abu vulkanik ini umumnya ditemukan di daerah dataran tinggi, sekitar di atas 400 meter di permukaan laut. Andisol cenderung menjadi tanah yang cukup produktif, terutama setelah diberi masukan amelioran seperti pupuk anorganik. Andisol seringkali dimanfaatkan orang untuk mengembangkan pertanian, seperti pertanian tanaman pangan dan sayur-sayuran atau bunga-bungaan. Andisol diperkirakan meliputi sekitar 1% dari luas permukaan daratan dunia di luar dari dataran es. Lanjut, kemudian tekstur dan struktur. Struktur tanahnya terdiri dari makrostruktur dan mikrostruktur. Dalam kaitannya, makrostruktur horizon A umumnya dicirikan oleh struktur yang granular yang khas, yang terbentuk oleh proses yang disebut mountain granulation. Tanah andosol memiliki susunan horizon A, BW, C, dan pada beberapa tempat horizon AC. Untuk horizon permukaan berjenis melanik, molik, fulvik, dan umbrik, yang mana harus memiliki kandungan organik sebesar 6%. Menurut Maeda et al. Pada tahun 1977, bahwa tanah andisol memiliki struktur permukaan tanah yang remah dan struktur masif di lapisan bawah, akan tetapi memiliki permeabilitas yang relatif tinggi. Untuk tekstur andisol adalah lempung liat berdebu. Apabila adanya perubahan kandungan airnya, bila kering, tanah biasanya menjadi berbutir sangat halus dan nampak seperti debu. Tanah tersebut kemudian sulit untuk menyerap air kembali dan akan menghasilkan gumpalan-gumpalan hitam. Dari analisis sifat fisikanya yaitu BV dan TRP, tanah andisol, tekstur tanahnya dipengaruhi seperti bahan organik, BV, TRP, bertekstur kasar seperti pasir biasanya akan mempunyai nilai BV lebih tinggi dibanding tanah bertekstur halus seperti liat. Dengan tekstur tanah andisol lempung liat, maka BV-nya rendah. Gumpalan liat akan mempunyai jumlah pori yang lebih banyak sehingga BV tanahnya menjadi lebih kecil. Berat volume tanah akan berpengaruh pada total ruang pori tanah. Semakin tinggi nilai BV tanah, semakin rendah total ruang porinya, atau berbanding terbalik. Tanah andisol yang bertekstur lempung liat dengan BV yang rendah akan mempunyai total ruang pori yang lebih banyak karena lubang porinya makro lebih banyak. Total ruang pori menentukan kapasitas maksimum air retensi dalam tanah, tetapi tidak menjamin berapa jumlah air yang tersedia bagi tanaman. Jadi berat volume dari tanah andisol ini tinggi, maka TRP-nya juga tinggi karena BV mempengaruhi total ruang pori. Kemudian konsistensi dan bahan organik. Tanah andisol memiliki TRP yang tinggi, maka kandungan bahan organiknya pun tinggi. Tingginya kandungan bahan organik tanah andisol disebabkan oleh mineral liat yang mendominasi tanah ini, yaitu mineral liat alofan. Mineral alofan tidak berbentuk kristal atau tidak berbentuk amorfus, sehingga mempunyai luas permukaan spesifik yang sangat luas. Dengan demikian, bahan organik yang tinggi akan terjerap pada permukaan tanah sehingga memberi warna hitam. Seperti diketahui, warna tanah andisol itu yang hitam. Warna hitam itu dipengaruhi oleh banyaknya bahan organik di dalamnya. Kemudian tanah andisol bersifat gembur, konsistensinya kurang plastis dan tidak lengket. Bila basah, tanah ini bersifat berminyak dan licin.
umumnya mengeluarkan air apabila dipilin di antara jari-jari karena banyak mengandung liat. Jadi plastisnya cukup plastis untuk tanah andesol ini. Karena dari abu vulkanik dan debu juga merupakan kandungan paling banyak untuk tanah andesol ini. Kemudian stabilitas agregat. Dalam pelaksanaan pertanian organik, peran bahan organik sangat penting karena menjadi sumber energi bagi organisme, menambah kesuburan tanah dan dapat menciptakan agregat tanah. Dengan stabilitas agregat yang baik, tanah akan dapat mengatur peredaran air sehingga tanah tidak mudah hancur akibat terjadinya erosi. Dari analisis sifat fisik di atas, tanah andesol memiliki bahan organik yang tinggi, TRP yang banyak, dan struktur liat yang tinggi. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tanah andesol memiliki stabilitas agregat yang mantap. Stabilitas agregat merupakan indikator kestabilan atau ketahanan suatu tanah terhadap pengaruh dari luar indikator. Dengan dapat diukur menggunakan MWD, yaitu Main Work Diameter, yaitu diameter rata-rata dari agregat tanah yang tertimbang, dan indeks stabilitas agregat. Retensi dan transmisi. Retensi air adalah kemampuan tanah dalam menyerap dan menahan air di dalam pori tanah atau melepasnya dari dalam pori-pori tanah. Kondisi ini sangat tergantung pada tekstur dan struktur tanah. Dari TRP juga mempengaruhinya. Pori-pori tanah meso dan mikro, drainase dan iklim khususnya suhu dan hujan. Oleh sebab itu, karena tanah andesol ini memiliki total ruang pori yang banyak, tentu daya serap dari tanah andesol ini juga besar. Jadi air dapat diserap dengan mudah oleh tanaman apabila di tanahnya atau medianya berupa tanah andesol. Transmisi tanah berupa saluran udara atau saluran bawah tanah yang berguna sebagai suatu momen dan dapat mempengaruhi kecepatan sesuai dengan kondisi air tanah. Dari kesimpulan di atas dikaitkan dengan sifat fisika tanah andesol memiliki kandungan bahan organik yang tinggi dan total ruang pori yang banyak, maka retensi air dari tanah andesol itu bagus, serta transmisinya juga lancar karena dipengaruhi oleh bahan organik atau organisme-organisme yang terdapat dalam tanah tersebut. Sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.